warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kori Dwi Aryana dari nomor absen 19. Saya Evi Rizky Kristianingrum dari absen 9. Saya Davi Baru nomor absen 5. Saya Amanda Dwiadana dari nomor absen 21. Saya Selvia Natasha dari absen 21. Dan salah satu anggota kami yang tidak bisa hadir dikarenakan sedang dispen, yaitu Revalino Vegobui. Yaitu terdapat pertukaran antara ion zat dengan ion protoplasma sel. Terdapat dua kelompok zat pewarna bakteri, yaitu bersifat asam berupa anion dan umum digunakan dalam bentuk garam natrium. Yang kedua bersifat alkali berupa kation dan umum digunakan dalam bentuk klorida. Tujuannya yang pertama mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, fagi maupun fungi. Yang kedua memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga melihat struktur luar dan kalau memungkinkan struktur dalam faktor yang mempengaruhi. Yang pertama fiksasi, memperbaiki sel bakteri pada host objek, membunuh bakteri dan membuat sel lebih keras. Ini dilakukan dengan pemanasan atau bahan kimia seperti formalin. Yang kedua pelunturan zat warna, senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang sudah diwarnai. Ini membantu menciptakan kontras dalam bayangan mikroskopis dan membedakan jenis bakteri. Yang ketiga subtraks, berdasarkan sifat senyawa yang diserap oleh sel, seperti zat warna asam untuk sel asidofil, zat warna basa untuk sel barofil, dan zat warna yang larut dalam minyak untuk sel sudanofil. Yang keempat intensifikasi pewarnaan, meningkatkan intensitas pewarnaan dengan menggunakan mordan zat kimia yang membuat pewarnaan lebih kuat pada sel-sel bakteri. Yang kelima, zat warna penutup, zat warna yang berbeda dari warna utama digunakan untuk memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama, diberikan pada akhir proses pewarnaan. Ini saya ingin memaparkan teknik pewarnaan warna pada bakteri yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Pewarnaan sederhana adalah pemberian warna pada bakteri atau jasad-jasad renik lain dengan menggunakan larutan tunggal suatu pewarna pada lapisan tipis atau olesan bakteri yang sudah difiksasi. Yang kedua, pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti nigrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarna negatif bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Teknik pewarnaan diferensial. Teknik pewarnaan diferensial dalam mikrobiologi adalah cara untuk mengidentifikasi berbagai jenis bakteri. Ini melibatkan beberapa langkah dan pewarnaan khusus untuk membedakan sel atau struktur sel. Salah satu teknik utama adalah pewarnaan gram, di mana kita menggunakan pewarnaan gram untuk melihat perbedaan warna antara jenis sel bakteri. Selain itu ada juga teknik seperti pewarnaan endospora, tahan asam, mitra kromatik, dan kapsul untuk mengidentifikasi sifat-sifat khusus bakteri. Ada beberapa pewarnaan dalam teknik pewarnaan diferensial itu, yaitu pewarnaan gram bekerja berdasarkan perbedaan dalam dinding sel bakteri. Sel gram positif dan negatif akan berbeda warna setelah proses pewarnaan. Sedangkan pewarnaan tahan asam ini digunakan untuk mengenali bakteri seperti Mycobacterium yang memiliki lapisan perlindungan khusus di dinding selnya. Dengan menggunakan teknik ini kita dapat memahami lebih baik tentang jenis-jenis bakteri dan sifat-sifat khusus mereka. Pewarnaan khusus. Pewarnaan ini dipakai untuk mewarnai bagian-bagian sel bakteri atau bakteri tertentu yang sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa. Misalnya pewarnaan gray untuk mewarnai flagel dan pewarnaan lain untuk mewarnai spora. Pewarnaan khusus untuk melihat komponen lain dan bakteri. Pewarnaan laser atau granula fluorescent dan pewarnaan yodium granula gomet.
1. Pewarnaan spora. Beberapa bakteri seperti Bacillus dan Clostridium ini dapat membentuk endospora, yaitu spora yang terbentuk di dalam tubuh vegetatifnya. Endospora adalah sel yang mengalami dehidrasi dan memiliki dinding yang tebal serta beberapa lapisan tambahan. Pewarnaan spora bakteri memerlukan zat pewarna khusus yang bisa menembus dinding tebal spora. Contohnya adalah hijau malakit 5% dan safranin 0,5%. Dengan pewarnaan ini, spora tampak hijau sedangkan sel vegetatif berwarna merah. Proses pewarnaan ini melibatkan pemanasan agar zat warna bisa meresap ke dalam dinding pelindung spora. Spora bakteri mengandung asam dupikolinat yang khas dan dapat dimanfaatkan untuk diwarnai menggunakan pewarna tertentu, seperti hijau malakit. Selain itu, dalam spora bakteri juga terdapat kompleks Ca12 dan asam dipikolinan peptidoglikan. Metode pewarnaan spora bakteri ini memiliki metode Schaefer-Fulton dan metode Dorner dengan penggunaan zat pewarnaan yang berbeda. 2. Pewarnaan kapsul. Beberapa bakteri menghasilkan bahan berlendir yang membentuk kapsul jika padat atau selaput lendir jika tidak teratur. Kapsul bisa berperan sebagai makanan cadangan atau melindungi bakteri. Produksi kapsul dipengaruhi oleh faktor genetik dan komposisi medium tempat bakteri tumbuh. Komposisi medium juga mempengaruhi ukuran kapsul. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan kristal violet dan koper sulfalet. Kristal violet memberikan warna ungu gelap pada sel bakteri dan kapsul, sementara koper sulfat mengubahnya menjadi biru muda atau pink. 3. Pewarnaan granular. Pewarnaan granular pada bakteri adalah proses pewarnaan yang bertujuan untuk membedakan struktur granular di dalam sel bakteri. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pewarnaan gram, yang membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, gram positif dan gram negatif, berdasarkan perbedaan dalam dinding sel mereka. Proses ini melibatkan pewarnaan dengan kristal violet, iodin, lanthan depolarizer, dan safirin. Pewarnaan granular pada bakteri membantu dalam identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. 4. Pewarnaan flagel. Flagel adalah alat gerak bakteri yang memungkinkan bergerak berputar. Flagel terdiri dari segelintir protein yang disebut flagein. Bakteri dibedakan berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, seperti monotorik, lobotorik, amfitik, petrutik, dan atrik. Pewarnaan flagea bertujuan untuk membuat organel ini terlihat dengan melapisinya dengan mordant dalam jumlah yang cukup. Ada dua metode pewarnaan flagea, metode Gray dan metode Levison. Metode Gray lebih disukai karena membedakan hasil yang lebih baik tanpa memerlukan pencelupan khusus. Dalam metode ini, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarnaan utama, sementara asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordant. Kristal violet membentuk endapan di sekitar flagel, sehingga meningkatkan ukuran flagel yang terlihat.